Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sahabatku semuanya, kita akan langsung masuk ke dalam materi pertama dan kita akan membahas tentang background dan mengapa harus kuantum rezeki. Tapi sebelum itu, mari kita pahami dulu bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan bukan hanya satu pintu rezeki, tapi 8 pintu rezeki. Saya akan menunjukkan sebuah slide kepada Anda semuanya dan mari kita saksikan bersama-sama. Inilah dia 8 pintu rezeki yang setidaknya sudah Allah siapkan untuk kita semuanya. Yang pertama adalah rezeki yang telah dijamin. Maksudnya, rezeki yang telah dijamin ini adalah rezeki yang sudah Allah tuliskan jauh sebelum kita dilahirkan ke muka bumi. Ternyata Allah sudah menuliskan rezeki kita, kematian kita, dan juga jodoh kita. Jadi Allah sudah tuliskan seberapa besar dan seberapa banyak rezeki yang akan Allah berikan kepada kita, siapa jodoh dalam kehidupan kita, dan kapan kita akan meninggal dunia. Inilah yang dimaksud rezeki yang telah dijamin. Rezeki di poin pertama ini, walaupun Anda bekerja atau tidak, bisnis atau tidak, usaha atau tidak, maka rezeki itu tetap akan Anda dapatkan. Rezeki itu akan tetap Anda raih. Dan inilah yang dimaksud dengan rezeki yang dijamin. Jadi, apapun yang kita lakukan, ya rezeki ini karena sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah pasti akan menjadi milik Anda. Kemudian pintu rezeki yang kedua, sahabatku semuanya, yaitu pintu karena usaha atau ikhtiar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pintu usaha atau ikhtiar ini hanya bisa Anda dapatkan dengan cara berikhtiar. Contohnya dengan bekerja, berbisnis, dan melakukan hal-hal yang kemudian bisa menghasilkan rezeki. Dan jika Anda tidak melakukan apapun, atau Anda tidak berikhtiar sama sekali, maka Anda tidak akan mendapatkan rezeki yang satu ini. Kenapa? Karena pintunya akan tertutup jika Anda tidak berikhtiar. Maka, pintu rezeki yang kedua ini adalah dengan cara berikhtiar. Lakukan ikhtiar semaksimal mungkin, dan Allah akan berikan rezekinya kepada Anda semuanya. Pintu rezeki yang ketiga adalah pintu rezeki yang akan bisa kita dapatkan dengan cara bersyukur. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dengan mensyukuri hal-hal yang sudah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, jika kamu bersyukur, maka Allah pasti akan menambah nikmatnya kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabnya Allah sangat pedih untuk kita. Nauzubillahi min dzalik. Dan itulah pintu rezeki yang ketiga yang bisa kita dapatkan dengan cara bersyukur. Pintu rezeki yang keempat adalah pintu rezeki tak terduga. Maksudnya bagaimana? Ya, ini adalah sebuah pintu rezeki yang kedatangannya adalah tak diduga-duga. Maksudnya gimana? Maksudnya, sederhana saja, pernah nggak kita mencoba menjual sesuatu kepada si A, yang beli si B? Kemudian contoh lainnya adalah kita mencoba untuk daftar ke Universitas A, yang menerima adalah Universitas B. Kita mencoba melamar pekerjaan ke perusahaan A, yang menerima adalah perusahaan B. Nah, hal-hal seperti itulah yang dimaksud rezeki yang tak terduga. Ikhtiarnya di mana, dapat rezekinya di mana. So, syaratnya adalah tetap berprasangka baik kepada Allah dengan apapun takdir yang Allah berikan, karena Allah tetap pasti akan berikan rezeki yang tak terduga untuk kita. Dan salah satunya dikisahkan ketika Siti Hajar berlari dari sofa ke Marwah, ternyata rezeki itu tidak dia dapatkan di sofa, tidak pula di Marwah, tapi kemudian rezeki itu datang. Allah munculkan di bawah kaki Nabi Ismail. Masya Allah. Yang kelima, sahabatku semuanya, adalah rezeki karena istighfar. Maksudnya bagaimana? Ya, rezeki karena istighfar adalah rezeki ketika kita memohon ampun kepada Allah. Nabi Muhammad SAW di dalam satu hari bisa beristighfar lebih dari 100 kali. Minimal, ya. Lalu bagaimana dengan Anda semuanya? Ya, rezeki sesungguhnya Allah datangkan bertubi-tubi, tapi karena terhalang oleh dosa-dosa kita, maka kemudian rezeki itu tidak datang kepada kita. Dan istighfar adalah salah satu syarat menggugurkan dosa-dosa kita. Sehingga ketika rezeki itu terhalang oleh dosa, dan kemudian kita memohon ampun kepada Allah akan dosa tersebut, maka insya Allah yakinlah, sahabatku semuanya, Allah kemudian akan menggelontorkan rezekinya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, yang nomor 6 adalah rezeki karena menikah. Ya, saya sendiri bahkan menikah di usia 20 tahun. Itu semua karena di usia 19 tahun saya mengalami sebuah kebangkrutan bisnis, kebangkrutan usaha di mana ruko saya disita, mobil, rumah semua diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya pun melakukan apa yang Allah larang di dalam berbisnis, yaitu harta riba. Dan kemudian saya kembali belajar agama dan kemudian Ustadz saya mengatakan, Edvan, kamu adalah fakir. Jika kamu ingin kaya, maka menikahlah. Dan saya langsung menjawab, siap. Dan kemudian saya langsung menikah di usia 20 tahun dan alhamdulillah
Masya Allah, tabarakallah, setelah menikah kemudian atas izin Allah, utang-utang saya lunas, dan kemudian saya bisa menikmati setiap rezeki yang Allah berikan kepada saya, yang juga datang karena setelah menikah, kita memiliki tanggungan, ya, terutama laki-laki, rezeki istri kita bisa jadi Allah berikan melalui perantaraan kita. Masya Allah, itulah pintu rezeki pernikahan. Tapi pertanyaannya, apakah hanya dengan menikah kemudian rezeki kita pasti akan berlimpah penuh berkah? Belum tentu. Karena itu baru pintunya. Lalu bagaimana kuncinya? Kuncinya sederhana. Kuncinya, jadi menikah aja itu tidak cukup, sahabatku semuanya. Hal yang harus kita lakukan bukan hanya punya pintunya, tapi kita harus punya kuncinya. Lalu apa kuncinya? Kuncinya adalah dengan membahagiakan pasangan kita, istri kita, suami kita, ya. Sayangi, cintai, ajak mereka mendekat dengan Allah, maka itulah yang kemudian menjadi kunci dari pintu rezeki pernikahan. Mungkin insya Allah setelah itu kita lakukan, kita akan menjadi manusia yang berlimpah, berkah, dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang ketujuh adalah rezeki karena memiliki anak atau pintu rezeki anak. Setelah menikah, saya merasakan rezeki saya terasa berlimpah dan bertambah. Tapi ternyata ada yang lebih dahsyat lagi, yaitu adalah ketika saya memiliki anak. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah memiliki anak, rezeki saya rasakan berlimpah semakin berkali-kali lipat. Masya Allah. Jadi ternyata betul saja bahwa pintu rezeki salah satunya adalah anak. Tapi pun sama halnya seperti pernikahan, tidak cukup hanya memiliki anak, tapi bagaimana kita membahagiakan anak kita, dan kemudian memberikan hak-hak mereka sebagai anak kita, dan kita menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua yang baik, yang mengajarkan anak-anak kita tentang agama, tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, tentang Al-Quran. Masya Allah. Jadi itulah kuncinya sahabatku semuanya. Berikutnya, yang ke-8 adalah rezeki karena sedekah. Ya, Masya Allah. Ini adalah salah satu pintu rezeki yang sangat luar biasa. Ketika kita sedekahkan harta kita, maka Allah berjanji Allah akan membalas kita berkali-kali lipat. Bahkan Allah balas ribuan kali lipat. Apalagi kalau kita bersedekah untuk agamanya Allah. Masya Allah. Dan salah satu cara termudah untuk bersedekah adalah dengan tersenyum. Dan sholat duha pun itu adalah salah satu sedekah. Maka bagaimana caranya agar kita berlimpah penuh berkah? Maka salah satu caranya adalah memperbanyak sholat duha, memperbanyak sedekah, memperbanyak senyuman, dan kemudian memperbanyak jalan untuk bisa membahagiakan banyak orang. Karena esensi sedekah itu, menurut pemahaman saya, itu bukan sekedar uangnya, teman-teman. Bukan sekedar barangnya. Tapi esensi sedekah adalah bagaimana kita membahagiakan orang yang kita berikan sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya memberi barang, tapi intinya, esensinya adalah bagaimana kita bisa membahagiakan orang yang ada di depan kita. Maka sedekah adalah memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada setiap orang yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Artinya sedekah bukan hanya harta, sedekah bukan hanya uang, bukan hanya barang, tapi bisa juga ilmu, nasihat, kasih sayang, cinta, dan sebagainya. Dan sahabatku semuanya, itulah dia pintu yang ke-8, yaitu pintu sedekah. Masya Allah. Dan itulah dia sahabatku semuanya, 8 pintu rezeki yang harus kita pahami sebelum lebih lanjut memahami ilmu training kuantum rezeki. Dicatat baik-baik, diingat baik-baik, kita review sekali lagi apa saja. Yang pertama adalah rezeki yang telah dijamin, kemudian rezeki karena usaha, rezeki karena bersyukur, rezeki yang tak terduga, rezeki karena istighfar, rezeki karena menikah, rezeki karena anak, dan rezeki karena sedekah. Dari 8 pintu rezeki yang tadi saya jelaskan, sahabatku semuanya, coba tanyakan kepada diri kita, pintu rezeki manakah yang selama ini paling sering kita coba untuk cari, coba untuk kita maksimalkan, dan paling sering kita fokuskan untuk kita cari di setiap hari. Nah, dari nomor 1 sampai 8, nomor manakah yang paling sering kita cari itu? Ternyata jawabannya, rezeki yang paling sering kali kita maksimalkan di setiap hari, setiap waktu adalah rezeki karena usaha alias nomor 2. Betul tidak? Itulah mengapa kita sering kali merasa bahwa rezeki kita kok seret ya? Rezeki kita kok nggak maksimal ya? Saya ikhtiar udah, kerja udah, bisnis udah, tapi kok rezeki segini-gini aja ya? Tapi kok hidup saya kurang bahagia ya? Ya, itu semua terjadi karena rezeki yang kita maksimalkan hanya 1 pintu dari 8 pintu yang sudah Allah berikan dan Allah sediakan untuk kita. Maka dari itu sahabatku semuanya, mari kita maksimalkan bukan hanya nomor 2 alias rezeki karena usaha, tapi kita akan maksimalkan 8 pintu rezeki sehingga
rezeki kita yang selama ini hanya 1/8 alias 1 yang kita dapat dari 8 pintu yang sudah Allah sediakan, maka mudah-mudahan setelah training kuantum rezeki ini, Anda mampu memaksimalkan 8 pintu rezeki dan membuat rezeki Anda menjadi berkah, berlimpah, dan bahagia. Catat baik-baik 8 pintu rezeki tersebut, maksimalkan di dalam hari-hari kita, maksimalkan di setiap harinya kepada orang-orang yang kita cintai, sampaikan ilmu ini, ajak mereka mengikuti training online kuantum rezeki ini, dan itu pun akan menjadi salah satu jalan rezeki kita karena bermanfaat bagi sesama. Dan juga jangan lupa dicatat ayat-ayat Al-Qur'annya, kita tadaburi Al-Quran, dan kita akan lebih memahami ternyata 8 pintu rezeki yang tadi saya jelaskan, ternyata sudah Allah ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita 1400 tahun yang lalu melalui Al-Quran. Masya Allah.